Berkat damai sejahtera di dalam Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta Roh Kudus menyertai kita semua pada hari ini, Kamis 12 Maret 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum lebih lanjut kita akan mendengarkan firman Tuhan dan perenungan ini, baik kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang di hari ini secara khusus meminta Tuhan untuk memberikan pengertian bagi kami bagaimana seharusnya kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, demi nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat Tuhan bagi kita melalui firman-Nya dalam Lukas 2 ayat 21 hingga ayat 26 dalam judul perikop Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, judul renungan hari ini adalah memiliki karunia memberi. Ayat ke-24 sebagai ayat masnya, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Disadari atau tidak, mudah untuk berucap atau berjanji dalam doa permohonan kepada Tuhan, ataupun memperkatakannya di depan umum. Tuhan itu baik dan teramat baik. Tidak ada alasan bagiku tidak mengasihi dan selalu beribadah kepada Dia. Bahkan mungkin lebih dari itu kita berjanji untuk memberi untuk kepentingan pelayanan gereja. Sebab kita menyadari bahwa memberi untuk kemajuan pelayanan rumah Tuhan adalah langkah tepat untuk mewujud nyatakan cinta kepada Tuhan. Namun bagaimana jika suatu ketika kita tidak punya apa-apa, atau doa kita tidak kunjung mendapat jawaban dari Tuhan? Masihkah kita tetap berkomitmen memberi untuk kemuliaan Tuhan dalam pelayanan sebagai wujud nyata ketaatan kepadanya? Salah satu pernyataan yang sering ditemukan dari postingan di media sosial dikatakan demikian: jangan menunggu berkelimpahan untuk memberi, karena pemberian sedikit disertai ketulusan membuat pemberian bernilai. Bacaan kitab hari ini menjelaskan tentang ketaatan iman keluarga Yusuf dan Maria yang walaupun memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi masih dapat memberi korban bakaran seperti yang ditetapkan
dalam kitab Imamat 12 ayat 8, yakni kewajiban mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa burung tekukur atau anak burung merpati sebanyak 2 ekor sebagai bentuk pentahiran dan pasca melahirkan dengan membawanya kepada imam. Bertolak dari apa yang dikorbankan keluarga kecil Yusuf dan Maria di Yerusalem, satu pelajaran penting yang menjadi perenungan kita adalah memberi karena berkelimpahan itu wajar, tetapi memberi dalam kondisi sederhana adalah karena kuasa Allah melalui Roh Kuduslah yang bekerja atasnya. Pemberian berdasarkan hati yang tetap taat pada Allah merupakan kunci perkenanan Allah. Oleh karenanya, belajarlah memberi bukan karena haus akan pujian dari manusia, tetapi karena hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Penegasan, hiduplah untuk tidak bangga dengan apa yang kita beri, sebab jika kita bisa memberi, maka hal itu adalah karunia yang bersumber dari Sang Pemilik berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan sejenak berdoa. Bapa, dalam nama Yesus yang adalah pemilik berkat, kami bersyukur jika hari ini Engkau memberi kami kemampuan untuk dapat memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungannya pada hari ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk mentaati firman-Nya. Amin.